menjelaskan materi tentang memori komputer. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini mengenai pengertian memori komputer, lalu cara kerja memori, fungsi dari memori, fitur-fitur memori komputer, dan juga jenis-jenis memori komputer. Oke, kita langsung ke pengertiannya. Memori komputer adalah perangkat keras, hardware, yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Nah, bagian-bagian kecil ini disebut sel. Memori berada di dalam CPU atau Central Processor Unit. Memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor, semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Cara kerja memori. Data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Kamu tentu pernah mendengar istilah byte, bukan? Nah, byte ini adalah kumpulan informasi yang ada dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU, hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switch. Ketika perangkat komputer dihidupkan, kontroler memori dan beban basic input-output system atau BIOS dari read-only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, RAM atau Random Access Memory akan memuat operating system dari hard drive, hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Kemudian, memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Nah, keduanya melibatkan CPU sehingga mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Fungsi dari memori komputer yang pertama, untuk menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit. Yang kedua, untuk menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data dan juga menyimpan data multimedia. Fitur-fitur memori komputer. Nah, yang pertama adalah lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam internal atau di luar, disebut juga eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori, misalnya memori utama, cache, dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalnya USB, disk, CD, tape, dan lain-lain. Yang kedua ada kapasitas memori. Nah, kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Yang ketiga, unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran word. Sementara pada eksternal memori, transfer data tidak akan sama dengan word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Yang keempat, ada metode akses. Metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu Associative Access Method, yaitu merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Lalu ada Direct
memory address, yaitu merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input atau output. Yang ketiga ada random access method, merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Dan yang terakhir ada sequential access method. Metode ini kebalikan dari random access method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Yang kelima ada kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu transfer rate, yaitu merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Yang kedua, memory cycle time, yaitu total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Dan yang ketiga ada access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Dan yang terakhir ada sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori, sebut saja volatile dan non-volatile memory. Memori volatile memerlukan daya untuk menyimpan data, contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non-volatile menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik, contohnya adalah ROM. Kali ini kita sekarang ada jenis-jenis memori. Berdasarkan lokasinya, memori terdiri dari 4 jenis yang berbeda, yaitu ada primer, sekunder, cache, dan register memori. Oke, langsung saja kita ke primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dengan CPU, cache, dan auxiliary. Contoh memori primer diantaranya yakni ada RAM dan ROM atau Random Access Memory dan juga Read Only Memory. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Nah, jika kalian mengalami si laptop atau PC kalian sudah mulai lemot, kinerjanya menurun, nah bisa jadi ini terjadi kerusakan pada RAM. Lalu bagaimana sih cara merawat RAM agar tetap sehat dan bugar? Ketika kita sudah menggunakan suatu aplikasi, sebenarnya kita langsung mengembalikan atau meng-close aplikasi tersebut. Jangan ketika kita mau shutdown, kita mau matikan, tapi aplikasi tersebut masih berjalan di latar belakang. Nah, itu salah satunya. Lalu ada ROM. Sama halnya dengan RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun, ROM memiliki sifat non-volatile, sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Lalu ada memori sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Berikut ini adalah beberapa contohnya, yaitu ada hard disk, USB, dan compact disk atau CD. Hard disk merupakan memori non-volatile yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Nah, biasanya kalau PC atau komputer atau laptop kalian yang bermasalah dengan hard disknya itu menimbulkan ciri-ciri seperti berikut, menimbulkan suara bising, lalu proses loading lama atau boot ketika kita menyalakan laptop itu lama. Nah, itu bisa jadi dari hard disknya. Lalu perangkat suka restart sendiri, jadi mati sendiri, hidup juga sendiri. Nah, itu bisa jadi hard disknya yang kena. Lalu bagaimana cara merawat hard disk yang benar? Nah,
Cara merawat harddisk yang benar yaitu mematikan laptop dengan benar. Jadi ketika kita ingin mematikan laptop, ikuti cara langkah-langkah yang benar. Jangan langsung dicabut dari dayanya, jangan langsung dijepret dari power off-nya. Nah, kita harus mengikuti langkah-langkah yang benar. Kita klik Windows, shutdown, nah itu yang benar. Terus sebelum di shutdown kita close dulu semua aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang. Lalu hindari menggunakan laptop di atas kasur. Nah ini nih, di atas kasur, di atas sofa kan biasanya juga suka dipakai oleh anak-anak muda ya. Lalu yang paling baik itu laptop disimpan di atas meja aja, lebih aman. Ya, langsung kita ke yang selanjutnya, yaitu USB. USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Lalu ada compact disc atau CD. Compact disc atau lebih dikenal dengan singkatan CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Sama halnya penyimpanan lain, CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Jarang juga sekarang yang pakai CD ya. Lalu ada cache memory. Memory cache memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temui di antaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU, perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan CPU, cache memori juga sering disebut dengan nama memori CPU. Dan register memori. Register memori merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan. Sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer, umumnya memori ini memiliki ukuran relatif kecil, yakni 16, 32, atau 64 bit. Nah, kita udah selesai nih. Bagaimana, kalian udah mengerti apa itu memori komputer? Jika ada yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.